pimpinan rampok itu berkata, anta takhafu an takuna ahda ummika. Engkau takut kalau khianat dengan janji kamu terhadap ibu kamu. Wa ana la akhafu an akhuna ahdallah. Sedangkan aku, kata serampok, gak takut bahwasanya aku khianat dengan janjiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, bainaitu amri ala sidqi, ku bangun perkaraku ini sehingga aku jadi wali. Bahkan gelaran beliau adalah Sultanul Aulia ya. Sultanul Aulia itu artinya rajanya wali-wali. Ikam jadi wali aja dah luar biasa. Kalau ikam jadi rajanya wali, wah, kalau usah dikesahkan lagi ya. Nah, lalu beliau bilang, apa kata beliau? Banaitu amri ala sidqi. Ini kalau kamu melihat di manakib mana aja ya seperti ini kisahnya. Aku membangun perkaraku ini sehingga aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala aulia, bahkan menjadi sultanul aulia. Itu kubangun ini ala sidqi, atas benar. Saya nggak mau bohong sedikit jua pun. Walaupun kaya-kayanya bohong itu misalnya nanti menguntungkan, kalau jujur merugikan, tetap aku nggak mau bohong. Jadi kalau kamu mengaku pencinta Syekh Abdul Qadir Jailani, ikuti, jangan bohong. Sebetulnya bukan Syekh Abdul Qadir Jailani lah, Rasulullah, ya, Rasulullah kan? Rasulullah itu nggak pernah bohong. Berkali-kali kita bicarakan, Rasulullah itu julukan Al-Amin itu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Suatu saat janji, kita ketemuan di sini ya, kata orang. Oke, besok Nabi datang. Ternyata orangnya, kada ingat yang menjanji Nabi itu. 3 hari Nabi menunggui orang itu di situ. Hari ketiga baru orang itu datang. Nabi bilang, alhamdulillah, terima kasih juga kamu ini datang. Kalau enggak berapa hari aku di sini. Kenapa? Karena aku takut kalau aku pulang, pas kamu datang, aku enggak ada. Padahal kita janjian. Nih, kamu yang kada datang-datang. Itu mulai Nabi belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kalau bilang ketemu di sini, bujur-bujur tunggui. Kalau itu terjadi lawan ikam, baik ikam datang, kada ikam pandirin lagi, langsung ikam tempeleng. Bungol panar ini. Nah, jadi kalau kamu pencinta Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu pencinta Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak luput daripada pencinta Rasulullah SAW. Karena siapapun ulama yang kamu cintai, itu rujukannya ya tetap aja Rasulullah SAW. Nah, maka aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, membangun, nih yang aku bangun ini atas kejujuran. Wadzalika, yang demikian itu, anni kharajtu min Makkah ila Baghdad. Aku berangkat dari Makkah menuju kota Baghdad. Karena Baghdad itu dahulu lautan ilmu ya. Atlubul ilma, karena aku ingin menuntut ilmu. Fa'atatni ummi arba'ina dinaran. Dan memberikan kepadaku oleh ibuku 40 dinar. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bapaknya soleh, mamanya pun solehah. Mamanya itu namanya Fatimah. Anak dari Abi Abdillah. Gelarannya As-Sumi'i. Sumi'ah itu, Sauma'ah itu tempat ibadah. Jadi artinya kaitnya itu tukang halwat kalau bahasa ringkasnya. Mamanya solehah. Diberi sangu anaknya 40 dinar. 1 dinar berapa jarak kok? 4 gram emas murni 1/4. Berarti kalau di total 170 gram. Kali harga emas 99.900 misalnya. Itu kurang lebih 153 juta. Besangu duit. Lumayan. Besangu duit. 153 juta. Hendak sekolah ini.
Karena kalau sekolah sambil begawi itu, kalau kita melihat di bab ilmu, berat. Karena pikiran kita tercabang. Dan ilmu kadang mau diduakan. Sama kayak bini-bini kita tuh. Bini-bini kita tuh kadang mau diduakan. Babai kita hendak kawin lagi, amuknya. Nah ilmu tuh kayak itu juga ajar. Ilmu itu kadang mau diduakan. Kalau kita separuh hati, ilmu kada datang. Biar kada ujar ilmu. Jadi kada bagus sambil begawi itu. Apa adanya aja. Kada berduit situ. Jangan sambil sekolah, sambil bekerja misalnya. Itu kalau menurut kitab jangan. Tapi kalau ada kawan-kawan kita yang seperti itu, saya tidak ingin menyalahkan juga. Saya misalnya bujur-bujur bapak mama saya itu kada ada berduit, makanya saya harus bekerja. Kada kawai. Cuman kadang-kadang aku melihat kekawananku di Martapura itu, karena keasikan bekerja, ujung-ujungnya sekolah hampir bekerja yang jadi. Tuh sekali lagi itu ujar kitab aja. Jadi otomatis bersanggup duit. Jadi bersanggup duit lumayan tadi ya. Kalau diduitkan tadi berapa? 153 juta. Lumayan. Itu kan kawan dibuat di dompet, di kresek itu. Kalau di dompet kan kalau melipat, kalau dibuat di kantong. Wa ahadatni ala sidqi, dan ibuku bilang jangan pernah bohong ya. Nah, karena ibunya orang solehah ya. Jadi kada ketujuh kalau sampai anaknya itu berbohong. Padahal ini masih halus. Falamma wasalna arda Hamdan. Manakala kami sampai ke tanah Hamdan, nama tempat. Lewat di antara Mekah lawan Baghdad itu ada kampung namanya Hamdan. Kharaja alaina Arabun, maka keluar menghadang kami oleh para perampok. Arabun itu Arabiyun. Orang pedalaman yang jadi rampok. Rampoknya ini kalau kita melihat di dalam kitab 60 orang banyaknya. Sadang nih lah. Kalau gerombolan perampok tuh 60 orang lumayan banyak itu. Kalau berdua bertiga tuh masih kecil-kecilan aja. 60 grupnya. Ringkas cerita, fa'akhadul kafilah. Lalu mereka menawan dengan kelompok kafilah tadi. Syekh Abdul Qadir Jailani berada di situ. Famawrawahidun minhum waqal, dan melewati kepadaku salah seorang dari mereka dan dia berkata, ma'aka. Bawa apa? Ini anak kecil nih. Bawa apa? Pak akhbartuhu, kepada Hakan. Aku bawa duit 153 juta. Ini nyata ada perampok. Bila bapak ada pasti diambilnya. Nah itu kadang-kadang dusta itu tadi. Kayaknya baik berdusta ini. Tapi tidak kata Rasulullah. Alaikum bisidqi tadi ya di hadis. Hendaklah kamu itu jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Nah, kita lihat. Karena Bapadah membawa duit banyak, fa'akhadhani ila kabirihim, lalu dia bawa aku ini kepada pimpinan rampok mereka. Ini kak anak ini pina, biasa banyak berduit. Yang lain ditakuni, bawa duit kada? Enggak ada bawa duit. Asli bawa barang belum ada laku. Kan begitu biasanya. Kalau ini kok jujur. Ringkas cerita Pasalani bertanya lagi pimpinannya tadi. Pak akhbartuhu kepadahi lagi. Aku bawa duit 153 juta. Kalau bahasa kitanya. Faqal, maka berkata si pimpinan rampok tadi. Ma hamalaka ala sidqi. Apa sih yang mendorong kamu kok jujur amat? Qultu, maka ku jawab kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ahadatni ummi ala sidqi. Aku sudah dijanjii oleh ibuku bahwasanya aku harus jujur terus.
Fa akhafu an akhuna ahdaha, aku takut kalau aku khianat dengan janjiku terhadap ibuku itu. Kalau aku berdusta, berarti aku khianat lawan apa yang sudah. Ingat ya, ikam di mana aja ada jujur. Lalu aku berdusta di sini, aku khianat berarti lawan ibuku. Nah, ringkas cerita, fasaha, maka berteriaklah pimpinan rampok tadi. Wa mazzaka siyabahu, lalu dia merobek-robek bajunya. Waqal, dan pimpinan rampok itu berkata, anta takhafu an takhuna ahda ummika. Engkau takut kalau khianat dengan janji kamu terhadap ibu kamu. Wa ana la akhafu an akhuna ahdallah. Sedangkan aku, kata serampok, enggak takut bahwasanya aku khianat dengan janjiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini jadi orang beriman, jadi orang Islam itu kan harus taat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi ternyata membangkang. Kamu dengan ibu aja kadang membangkang, walaupun risikonya duit kamu diambil. Aku ini jadi orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kadang mau, padahal enggak ada risiko apa-apa, kata si rampok. Ringkas cerita, summa amara biraddi ma akhadhuhu minal kafilah. Lalu kata rampok, tuh yang kalian sudah rampok tadi, balikkan semuanya. Balikan yang ke si A, si B, si C, balikan. Waqal, dan serampok itu berkata, ana taibun lillahi ala yadaika. Aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan engkau. Itu bawaan orang benar. Kuulangi sekali lagi, masih kecil. Tidak berdakwah apa-apa, tapi Tuhan sudah bisa menyebabkan dengan kejujuran itu orang bertaubat. Berapa banyak tadi? Ini pimpinan rampoknya ini bilang, aku bertobat. Faqala man ma'ahu. Kata pimpinan rampoknya, aku bertobat. Lalu berkata orang-orang yang ikut dengan si ketua rampok tadi, ya anak buahnya, anta kabiruna, engkau pimpinan kami, fi qat'it tarik, sebagai rampok. Wa antal yawma kabiruna fit taubah, dan engkau sekarang menjadi pimpinan kami juga untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan, benar hadis Nabi tadi yang alaikum bisidqi, hendaklah kamu itu jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dengan sebab jujurnya, lalu nih rampok bertobat. Semua anak buahnya yang 60 bertobat seberataan. Otomatis jadi orang baik, otomatis seberataan masuk ke dalam surga.